dunia ini pertama kali di dunia ini dilakukan oleh burung gagak ya, ketika anak cucu keturunan anak Adam alaihissalam ya, kita tahu dulu ceritanya Qabil dan Habil, bagaimana Habil itu dibunuh ya oleh Qabil, kemudian bingung dia diapakan nih mayat saudaranya, timbul penyesalan, maka Allah utus burung gagak bagaimana menggali tanah ya, dan bagaimana bentuk memakamkan. Nah ini yang pertama kali kuburan ya, sejarahnya. Nah kalau tradisi ziarah kubur, ziarah ya, ziarah kubur ini itu sudah lama ya, sejak adanya kuburan ya tentu tradisi itu bagaimana manusia alat untuk silaturahim ya, bagi yang sudah meninggal dengan yang hidup tentu kuburan, ziarah kubur, mereka mendatangi kuburan itu untuk bertemu kembali atau mengenang kembali orang-orang yang telah mereka yang telah dekat hubungan dengan mereka. Jadi memang tradisi ini udah lama ya, udah bersifat universal ya. Jadi memang setiap budaya itu, setiap keyakinan itu pasti ada ziarah kuburnya. Jadi ziarah kubur ini dianggap sebagai cara untuk silaturahim ya dengan orang yang sudah meninggal. Bagaimana hubungan itu dijalin kembali. Jadi walaupun berbeda alam ya. Nah, inilah ziarah kubur ini menjadi satu-satunya media ya untuk menautkan kembali antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Nah, dulu di permulaan Islam sempat dilarang. Tapi sebelum kita bahas tentang ziarah kubur lebih lanjut, kita sedikit bahas ya tentang ziarah dan takziah. Takziah pakai ain ya, takziah. Ya kalau bahasa Indonesia udah ziarah ya, takziah gitu ya, udah menjadi bahasa Indonesia. Kita tahu secara bahasa ziarah ini dari kata kerja fiil ya, zaro ya zuru ya, artinya berkunjung, mendatangi. Kalau masdarnya itu ziarah ya, maka dikatakan zurtu ila Abi Bakar, misal zurtu ila Ummi atau zurtu ila sodiqoti ya, saya berkunjung ya pada Abu Bakar, itu artinya saya mendatangi. Jadi ziarah ini bentuk umum, kata umum itu mengunjungi siapa saja, tidak terbatas kepada orang yang sudah meninggal. Ziarah yuk ke rumah saudara kita, ziarah yuk ke rumah murid kita. Nah, itu kan berkunjung. Nah, tapi ketika dikaitkan dengan ziarah kubur, berarti kita mengunjungi kuburan. Ya. Nah, adapun ta'ziyah di sini dari kata azza, yu'azzi itu ta'ziyah pakai ain, tapi kalau kita udah biasa pakai takziah ya, kayak ain dengan a itu udah rancu ya, karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal ain gitu ya. Adanya K ya, mungkin ada kof, tapi beda juga. Jadi ain itu kayaknya di bahasa Indonesia tuh nggak ada ininya ya. Cuman ya sudahlah, kita menyesuaikan aja ya. Takziah ini artinya menghibur, mendorong supaya sabar, menyampaikan duka cita. Jadi yang namanya takziah itu mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah kematian, tujuannya untuk menghibur. Jadi takziah ini memang khusus ya untuk menghibur orang-orang yang ditimpa musibah. Jadi nggak bisa dikatakan takziah yuk ke rumah Ibu Ambar, wah memang udah meninggal ya. Jadi takziah ini selalu dikaitkan dengan duka cita ya, takziah. Itu secara definisi, secara bahasa dulu kita bahas. Kemudian kubur, kubur dan makam ya, makom ya, itu kan bahasa Indonesia lagi ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau kubur itu dari kof, sebenarnya al-qabru ya, kof sama dengan kalbu, kolbu, itu bahasa Indonesia itu. Kalau kolbun itu kan ditulisnya kalbu ya, padahal kalbu itu pakai kaf, itu kan artinya anjing ya, jadi beda sekali ya. Cuman kalau kof itu dengan kaf itu kabru, itu nggak ada artinya. Nah, al-qabru, kof itu mengebumikan jenazah, memendam, bisa juga artinya melupakan, memasukkan, menyembunyikan. Jadi yang namanya kuburan ini adalah menguburkan ya, mengubur udah jadi bahasa kita juga ya. Nah, tempat kuburan itu namanya makom, makbaroh, tempat kuburan itu dan makbaroh. Makbaroh itu adalah makam. Nah, sedangkan makam itu apa? Ini agak beda sedikit dengan bahasa Indonesia. Tadi siang itu jam 1 itu saya diskusi dengan ya. Kalau makom bahasa Arab pakai kof ya, bukan kaf. Makom itu sebenarnya bukan kuburan, itu tempat berpijaknya dua kaki
itu kedudukan seseorang berdiri, bangkit, bangun, berangkat. Jadi yang makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim ya, duduknya apa berpijaknya, berdirinya. Jadi memang agak beda dikit ya. Cuman kita udah jadi bahasa kita ya makom, jadi makam ya. Nah, kalau dalam kamus bahasa Arab itu tidak ada ditemukan arti kuburan ya, kuburan pakai kaf itu nggak ada ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia artinya jadi makam ya, artinya tuh makom itu kuburan, bisa juga diartikan kubur. Jadi inilah terjemahan bahasa Indonesia kita. Kalau kita bilang makam, yaitu berarti artinya kuburan. Itu bahasa Indonesia ya. Ini dari sisi bahasa ya. Jadi begini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang ini nanti hukum ziarahnya nanti ya. Saya ingin sedikit permulaan Islam, sejarah aja, sedikit sejarah. Dulu Nabi Muhammad SAW itu melarang umat Islam, para sahabat itu untuk ziarah kubur. Itu dilarang dulu. Kenapa dilarang? Karena pada saat itu di Mekah itu di masa iman akidah belum mantap, itu umat pada saat itu masih banyak orang-orang yang meraung ya, atau menyembah itu ruh leluhur ya, atau ada kebaktian, atau iman belum kuat lah. Jadi kadang-kadang ada keluh kesah sampai meratap, meraung ya, menyesali diri. Itu dulu tuh begitu. Ketika iman masih lemah, itu ada kebiasaan di masa jahiliyah, kalau ada orang yang meninggal itu dia meratap-ratap, memukul-mukul. Mungkin ada sebagian tradisi di daerah kita itu ya, kalau ada yang meninggal saudara itu dia meraung-raung ya, nangis-nangis, melulung-lulung gitu ya. Nah, seperti itu dulu jahiliyah. Kadang rambutnya itu dikusut-kusutkan, kemudian dia pukul-pukul dadanya, dia pokoknya dia meratapnya itu sedemikian rupa ya. Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa orang yang meninggal ini adalah orang baik. Jadi dia tuh merasa kehilangan. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu ada orang baik, itu dia menangis, meraung. Nah, kalau ada yang bisa meraung, kalau nggak ada gimana? Mereka kadang-kadang sewa jasa ya, upah jasa untuk orang bisa meraung-raung. Jadi kalau ada yang meninggal, untuk menunjukkan itu orang baik yang meninggal itu diupah tuh, ada jasanya supaya meraung-raung, meratap-ratap ya. Jadi muncullah pada saat itu budaya meratap, niyahah ya, meratap, karena memang kebiasaan itu berulang-ulang jadi tradisi. Nah, dulu makanya Rasul mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Dulu tuh karena iman belum mantap, masih bercampur tradisinya, karena masih di Mekah ya, masih meraung-raung, masih kadang-kadang ada roh nenek moyangnya disembah, diminta pakai wasi, segala macam lah ya. Nah, dulu dilarang oleh Rasulullah. Maka sekarang ketika imannya umat Islam sudah mantap, fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur ya. Bahkan dulu itu juga ada riwayat Nabi yang la'ana Rasul ya, atau Rasul itu mengutuk orang-orang yang wanita yang berziarah kubur, zawarat al-kubur. Jadi wanita, karena memang kebanyakan pada saat itu memang wanita itu yang paling banyak meratap ya di kubur. Maka dulu tuh perempuan dilarang. Nanti kita akan bahas ya hukum ziarah kubur bagi wanita. Jadi dulu dilarang untuk ziarah kubur. Setelah iman umat Muhammad SAW semakin kokoh ya, ketika sudah tidak diragukan lagi ya keimanannya, tidak mungkin lagi menimbul kemusyrikan ya. Kalau dulu kuburan minta terus sampai menyesali diri. Ketika kondisi umat Islam sudah kokoh imannya, maka dibolehkan ziarah kubur ya. Sudah teguh ya imannya, akidahnya sudah kuat, sudah bisa menerima takdir, sudah paham kekuasaan Allah dan paham hakikat kehidupan. Jadi nggak akan muncul lagi ketika ziarah kubur itu imannya jadi hancur ya, akidahnya jadi ya akhirnya menyesali takdir, itu sudah tidak ada lagi, maka silahkan ziarah kubur. Jadi ini yang di dalam hadis kuntu nahaitukum ziyaratil kubur, dulu aku larang, sekarang silahkan ziarah kubur. Bahkan Rasulullah juga kita lihat nanti juga suka ziarah kubur ya. Nah, apa hukum ziarah kubur itu? Hukumnya jelas ya. Pada awal Islam datang itu pernah dilarang. Maka setelah muncul hadis ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulunya dilarang, sekarang fazuruha, silakan datang, hukumnya sunnah. Ya sunnah.
Jadi dulu dilarang untuk ziarah kubur, sekarang silahkan datang, silakan ziarah kubur karena fa'innaha tudzakirukumul akhirah. Tudzakirukumul akhirah itu mengingatkan kalian akan akhirat. Ya. Jadi kita jadi sadar, jadi ingat ya bahwa hidup di dunia ini nggak selama-lamanya. Sekarang mungkin orang yang kita cintai lebih dulu ya pergi menghadap Allah kembali. Mungkin nanti kita akan menyusul menghadap Allah. Nggak ada yang abadi di dunia ini ya. Bahwa kita tahu ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, nggak ada yang kekal. Hidup kita ini nggak ada yang kekal, tapi apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Maka kita tentu akan mencari kekekalan. Apalagi dalam surat Ar-Rahman ya, ayat 26 itu kullu man 'alaiha fan. Jadi semua yang ada di bumi ini akan binasa. Maka ketika kita ziarah kubur kita jadi insaf, kita jadi sadar bahwa tidak akan abadi hidup di dunia ini. Kita jadi ingat akhirat. Maka Rasul menyuruh ya, fazuruha. Silahkan ziarah kubur ya, silahkan ziarah kepada kubur. Ini hadis sahih. Jadi hukum ziarah kubur itu disunahkan. Nah, apa sebenarnya tujuan dari ziarah kubur ini? Jadi kalau kita lihat bahwa ziarah kubur ini kan perintah itu fazuruha ya. Jadi memang untuk mengingatkan kepada kematian ya, kita tahu ya, mengingatkan kematian. Kadang-kadang hidup kita ini ibu-ibu ya sehari-hari ya kita berasa ya dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti air yang mengalir ya begitu saja ya hidup ya. Kadang-kadang kita lupa mati, kadang-kadang ya sibuk mikirin dunia, sibuk mikirin apa yang akan kita masak hari ini, mau kemana kita, apa yang akan kita kerjakan. Terus masalah urusan dunia tuh kayaknya besar, masalah kecil itu kayaknya jadi kebawa tidur, kepikiran ya. Itu kadang-kadang itu kita rasakan ya, hampir barangkali tiap saat ya, karena memang kita hidup di dunia. Tapi ketika kita ziarah kubur, kita jadi teringat ya, ingat pada kematian, ingat akhirat. Kita ingat lagi ya, oh iya ya, malaikat maut itu kan berdiri di pintu tiap-tiap rumah setiap kita ini ya. Ini tiap-tiap rumah malaikat itu kan banyak jumlahnya. Itu setiap hari itu 5 kali. Ya, jadi ya Allah, dalam rumah tangga itu, dalam suatu keluarga itu didatengin malaikat maut itu ya. Setiap pintu rumah itu ditengok gitu ya 5 kali sehari. Ya, terus memperhatikan kita semua ya. Dan tiap-tiap tiap-tiap yang bernyawa manusia itu setiap jamnya didatangi, karena kita tahu ya malaikat maut itu memandang wajah manusia atau mendatangi manusia itu setiap harinya 70 kali. Jadi setiap hari 70 kali. Jadi kalau 70 kali, kalau dalam satu hari itu ada 24 jam, itu berapa kali kita dilihat dalam 1 jam coba. Jadi kita memang diintai oleh malaikat maut. Ya, meninggal kita itu kan tidak harus sakit ya. Bisa saja mungkin tertabrak, terjatuh, atau terlempar, terbakar, dan banyaklah hal-hal yang Allah alam bisawab, itu Allah yang tahu. Tapi paling tidak kita ini diincar setiap saat ya oleh malaikat maut untuk menunggu kapan kita akan kembali kepada Allah yang telah menciptakan kita. Maka ketika kita ziarah kubur jadi ingat kematian, ingat akhirat, bahwa kita tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Baru tahu ya Allah itu ya, jadi ingat ya, bawaannya sedih ya. Apalagi yang kita kunjungi ini, yang kita ziarahi ini adalah orang-orang yang kita cintai. Mungkin ibu kita, ayah kita, atau mungkin suami kita ya, atau anak-anak kita yang hubungannya itu mungkin sudah tahunan bersama kita. Nah, ketika kita ziarah kubur kita ingat lagi masa-masa lalu ya. Ya Allah, dulu waktu masih hidup bisa ngobrol ya. Jadi itu tujuan dari ziarah kubur ini adalah mengingat kematian ya, insya Allah ya. Makanya kita disunahkan ya untuk ziarah kubur ini, bahwa memang itu adalah perintah ya, fazuruha, sekarang ziarahilah. Jadi supaya kita nggak larut dalam hidup di dunia ini, kita nggak larut dalam kehidupan sehari-hari mungkin terbuai dengan hawa nafsu ya, bahwa na'udzubillah min dzalik, pada saat kita terbuai dengan hawa nafsu tiba-tiba malaikat maut menghampiri kita, tuh bagaimana nasib akhir dari kehidupan kita ini. Kemudian juga tujuan dari ziarah kubur ini adalah mendoakan ahli kubur ya. Ya, kita tahu ya bagaimana
orang yang sudah meninggal ini tidak ada lagi amalan yang bisa dia beri, yang tidak bisa lagi dia persembahkan ya, karena idza tabnu adam in qata amalu illa bitalasiti ya. Kalau anak Adam itu sudah meninggal tuh seluruh amalnya terputus, dia nggak bisa lagi beramal kecuali yang tinggal ini amal jariahnya, kemudian sodakohnya ya, sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh atau yang solihat ya. Jadi kita datang ke ziarah kubur itu mendoakan ahli kubur kita doakan mohon ampunan ya, semoga Allah terima amal ibadahnya. Jadi memang ziarah kubur ini luar biasa ya, dapat melunakkan hati, dapat menitikan air mata, mengingat pada akhirat, kemudian mendoakan ahli kubur yang sudah meninggal ini. Tentu saja mereka hanya mengharapkan doa dari kita, karena mereka nggak bisa lagi berbuat amal yang bisa meringankan dosa-dosa mereka ya, kalau memang berdosa. Tapi dengan doa yang sohibul anak cucu keturunannya ya, ahli keluarganya dengan kiriman doa itu luar biasa. Itu mendoakan ahli kubur ya, itu mereka tunggu itu. Bahkan kalau saya paling tidak ya banyak nas yang saya ambil dari buku At-Tazkirah. Ini bukan promosi ya, karena ini memang bagus buku At-Tazkirah ini. Buku At-Tazkirah ini bekal menghadapi kehidupan abadi oleh Imam Qurtubi itu menjelaskan bahwa datangnya orang untuk berziarah ke kubur itu mereka semua pada senang. Yang di ahli kubur, orang yang berada di kubur itu senang sekali karena mereka akan kebagian doa ya. Kan doa kita kan umumnya kan diajarkan Rasulullah ya, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan mereka kebagian tuh. Bahkan kalau dalam kitab At-Tazkirah ini dijelaskan kalau ada keluarganya yang datang ziarah kubur itu, teman-teman kan mereka juga ngumpul ya, mereka itu akan memberitahu itu datang anaknya, datang keluarganya itu ya. Jadi ini memang luar biasa ya, kalau ziarah kubur tuh luar biasa sekali ya, akan membawa manfaat ya bagi yang sudah meninggal. Bahkan kalau saya catat di sini bahwa kita sendiri ketika akan menguburkan orang yang kita cintai itu ya, kalau bisa memilih, pilihlah tempat untuk menguburkan jenazah. Karena memang anjuran memilih kuburan itu di mana terdapat orang-orang yang soleh itu sangat bermanfaat. Nah, pernah dalam suatu riwayat ya, Rasulullah mengatakan ya bahwa bila ada keluargamu yang wafat, kata Nabi, perbaiki kafannya, laksanakan warisannya atau wasiatnya, maksudnya bukan warisan, wasiatnya. Terus gali kuburnya lebih dalam, dan jangan lupa hindari dari tetangga jahat. Jadi Rasulullah memberikan, ini hadis riwayat Ibnu Abbas, kata Rasulullah, kalau wafat keluargamu diantaranya nih ya, hindari tetangga yang jahat. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah tetangga yang soleh itu bermanfaat di akhirat? Ya, artinya kalau dikuburkan di samping orang yang soleh apa bermanfaat, kata sahabat tersebut. Terus Rasulullah mengatakan, balik bertanya, apakah dia bermanfaat ketika di dunia? Apakah tetangga soleh itu bermanfaat nggak di dunia? Ya tentu bermanfaat juga. Paling tidak kan kita diingatkan. Artinya kalau punya tetangga soleh itu baik, itu luar biasa deh. Nah, kata Nabi begitu juga di akhirat. Ya, artinya ini dijelaskan bahwa tetangga yang soleh itu di sesama itu bermanfaat. Kita bayangkan deh, misalkan ya, kita punya tetangga non muslim seneng makan daging anjing misalkan gitu ya, atau pelihara anjing lah gitu ya, banyak sekali. Kita bertetanggaan dengan tetangga seperti ini kan, paling tidak kita sebagai umat Islam yang tidak memelihara anjing di rumah kan terganggu, paling nggak dengan suaranya, gonggongannya, khawatir dijilat ya. Nah, seperti itu juga nanti di akhirat, paling tidak mendengarkan siksa kuburnya itu agak mengganggu. Maka di sini kuburkanlah mayat-mayat kamu di tengah orang-orang yang soleh, karena sesungguhnya mayit itu tersiksa dengan tetangga yang jahat. Ini hadisnya seperti itu, tapi hadis dhaif ya, tapi paling tidak sebagai gambaran saja ya. Nah, karena kalau yang namanya dhaif itu kan mimbab fadhailul a'mal aja, bukan sebagai standar hukum ya. Jadi ini kita doakan ahli kubur, dan kita tentu memilih, mudah-mudahan bisa memilih ya, kalau bisa memilih tempat kuburan bersama orang-orang yang soleh. Kemudian juga kita tahu kenapa mendoakan ahli kubur, tujuan ziarah kita juga mendoakan ahli kubur, karena
ahli kubur yang ada itu kan khusus yang kita doakan mukminin wal muslimin ya, sebagaimana nanti salam yang kita sampaikan kepada penghuni kubur itu khususiat ya untuk yang mukmin mukminah ya, muslim muslimah, nggak boleh untuk orang yang non muslim ya. Nah, jadi ini minta ampunan kepada Allah ya, jadi bermanfaat itu tujuan. Jadi jangan hanya pada saat kita ziarah kubur itu doa hanya khusus kita berikan kepada keluarga yang meninggal, keluarga kita. Kita doakan semua kaum muslimin muslimat yang ada di situ ya. Mereka itu akan berbahagia ya. Kalau kita mendoakan orang, kan malaikat mendoakan kita juga. Sebanyak apapun orang yang kita doakan, sebanyak itu pula kembali doa itu kepada kita. Jadi jangan pelit dalam berdoa ya, terutama dalam ziarah kubur ya. Tidak hanya untuk keluarga kita saja yang kita doakan, seluruh mukminin mukminat muslimin muslimat. Kembalinya ke kita juga. Dan kita tahu bahwa penghuni kubur ini juga saling berkunjung sesamanya ya. Jadi ketika mereka menunggu hari kiamat kan kita kan masih di alam dunia ya, mereka sudah di alam barzah. Tentu mereka menunggu ya, bisa jadi kuburan itu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga ya, bisa juga itu lubang dari neraka. Nah, ini orang-orang yang beriman ini yang paling tidak kuburannya itu adalah paling tidak orang-orang yang beriman ini, orang yang penghuni kubur itu saling berkunjung sesamanya di alam kubur ya, jadi mereka tuh ada interaksi. Cuman seperti apa dan bagaimananya itu Allah alam bisawab ya, kita nggak tahu, kita alamnya berbeda, makanya mereka senang dikunjungi ya, mereka akan kebagian doa ya. Jadi tujuan kita ziarah kubur tuh nggak hanya mendoakan orang yang kita tuju, tapi juga seluruh orang yang telah meninggal di tempat itu, yang mukminin mukminat muslimin muslimat ya. Paling tidak juga tujuan dari ziarah kubur ini dapat menghidupkan hati. Jadi kalau kita bisa menguji hati kita tuh keras atau tidaknya ziarah kubur. Kira-kira kita menangis nggak ya ketika ziarah kubur? Atau mungkin pikiran kita dunia. Nah, dunia nggak ada setetes pun air mata yang bisa kita keluarkan karena hati kita udah keras. Bisa jadi ketika banyak kan beberapa kasus kita temukan ya, kuburan tempat orang pacaran. Nauzubillah min dzalik, tempat memuaskan syahwat ya, nauzubillah min dzalik, tempat transaksi prostitusi, nauzubillah min dzalik, itu orang yang hatinya udah mati. Maka kita khusus datang ziarah kubur ini tujuannya ini ya, mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, menghidupkan hati, dan tentu saja bisa zuhud terhadap dunia. Nggak ambisi sampai menghalalkan segala cara lagi. Kita ingat kita mau kemana, buat apa tuh harta kalau dicari, diambil dengan cara yang tidak halal, nah itu bisa ya. Makanya ziarah kubur ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya. Nah, ini ziarah kubur ya. Jadi orang-orang yang meninggal itu hanya mengharapkan doa dari orang yang hidup ya, kita doakan mereka, khusus datang. Nah, mungkin ada yang bertanya begini, apakah memang harus ziarah kubur orang tua kita? Kan kita bisa doakan di rumah, di mana-mana pun, kan nggak harus ziarah kubur. Tadi hadisnya jelas ya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang, sekarang fazuruha, sekarang ziarahilah. Itu kan ada bentuk perintah ya, ziarahilah sekarang. Dulu kan dilarang. Nah, sekarang kita analogikan. Ketika kita udah tua ya, udah jadi nenek gitu ya, kayak saya udah jadi nenek misalnya, udah punya cucu. Itu kan rumah sepi tuh, anak-anak udah pada nikah. Itu kira-kira senengan mana? Hanya ditelepon anak. Ya, cuma ditelepon aja, atau anak cucu datang ke rumah. Masya Allah, tentu kita akan lebih bahagia kalau mereka datang hadir ya, betul-betul bertemu. Itu seperti itulah ya penghuni kubur. Mereka senang diziarahi ya. Jadi tidak hanya sekedar ngirim-ngirim lewat doa, itu boleh, itu bagus ya. Tapi kalau memang memungkinkan, sebisa mungkin itu datang langsung ya mendoakan. Sebagaimana Rasulullah juga mendatangi kuburan ibundanya ya. Nah, kita lihat ya, Rasulullah ziarah kubur juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kuburnya Rasulullah, kita lihat misalnya yang pertama kepada kuburan ibunya Aminah, Masya Allah ya. Beliau menangis, sahabat di sekelilingnya pun ikut menangis ya. Kita tahu bagaimana sebentar kita Ibunda Aminah ini didatangi kuburannya itu di Abha ya,
di Abha itu pertengahan di antara Madinah ya dan Jeddah ya. Jadi antara Madinah dan Jeddah itu jaraknya dari Abwa ke Madinah itu kurang lebih 180 km ya. Cukup jauh ya. 180 itu kan kalau sekarang naik mobil mah cepet ya. Tapi kalau dulu naik unta itu kan lama. Itu udah termasuk safar ya. Makanya Rasulullah itu biasanya berziarah ke makam ibunda itu butuh perjuangan juga kan, cukup jauh ya, kurang lebih 180 km dari Madinah ya. Sebab makam beliau itu memang jauh di pemukiman yang terletak di atas bukit ya. Nah di sini Rasulullah itu ditinggal wafat ibunda tercintanya tuh ketika beliau berusia 6 tahun ya. Maka kita lihat ya bagaimana beliau menangis ya di kuburan tersebut ya, di makam. Makam itu sebenarnya bahasa Indonesia ya, kalau bukan makom bahasa Arab ya. Makam itu kan kalau kita bahasa Indonesia diartikan kuburan. Bagaimana Rasulullah tuh sedih ya, ya Allah 6 tahun ditinggal ibundanya ya, yatim piatu ya. Maka menurut mantan mufti Mesir itu Syekh Ali Jum'ah, itu apa yang dilakukan Rasulullah itu menunjukkan ya perintah kenabian kepada umat Islam, umat kaum muslimin untuk tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Ya, kita lihat terlepaslah ya masalah kontroversi apakah Ibunda Aminah ini meninggal dalam keadaan muslim atau kafir ya, apakah di neraka atau di surga. Ini kan heboh ya pembahasan itu ya. Artinya sebagian ulama menyebutkan Ibunda Aminah ini termasuk yang tidak Islam ya, termasuk yang di neraka ya, terlepas. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah biasanya itu sepakat ya, bahkan kalau dalam kitab At-Tazkirah ini Ibunda Aminah itu termasuk yang tidak di neraka ya. Ya udahlah, kita nggak usah bahas itu karena memang kalau kita bahas itu pada bingung nantinya. Cuman yang kita pahami bersama bahwa Rasul itu menangis ingat ibundanya yang ditinggal wafat usia 6 tahun. Itu menangisnya terseduh-seduh ya. Menangisnya tuh luar biasa ya di kuburannya. Tapi bukan meratap, bedakan ya meratap dengan menangis terseduh-seduh ya, menangis sedih itu ya. Sampai sahabat yang berada di sekelilingnya yang cukup banyak itu juga menangis karena menangisnya karena melihat Rasulullah menangis. Jadi para sahabat itu ketika lihat Rasulullah menangis, mereka juga menangis. Menangis itu menangis luar biasa, menangis sedih ketika di makam ibunya, di kuburan ibunya ini. Jadi ini ziarah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, terlepas apakah kontroversi Ibunda Aminah di mana, di surga atau di neraka, tapi paling tidak kita berkeyakinan ya dalam surat Al-Isra ayat 15 ya. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul ya. Jadi insya Allah kita yakinlah ya Ibunda Aminah ini tidak diazab ya. Ya artinya beliau bahkan Rasulullah itu menziarah beliau ya, beliau menangis, sahabat ikut menangis ya, bahkan kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat ya ketika mereka pada menangis, Rasul datang, terus kalian kenapa menangis, kata Nabi ya. Kemudian Umar menjawab, kami menangis karena kami tidak sanggup melihat engkau menangis ya. Jadi ikut sedih gitu ya. Nah, apakah tangisanku menakutkan kalian sehingga kalian tuh jadi sedih begitu sampai iya Rasulullah, apa kata Nabi? Tadi itu aku minta izin kepada Allah agar aku bisa ziarah ya di kuburan ibuku. Allah mengizinkanku untuk menziarahinya ya. Jadi diizinkan. Ya kan cukup jauh juga ya. Jadi inilah saya rasa dari sinilah para ulama itu berpandangan untuk boleh ya pergi ziarah kubur ke makam orang-orang yang soleh ya, barangkali diambil dari kisah ini ya. Karena ini kepergian Nabi ini cukup jauh ya. Safar itu kan di kitab fikih itu paling tidak jaraknya 85 kilo. Kalau tadi 180 kan udah jauh sekali ya. Ini kan berarti Rasulullah mengadakan perjalanan untuk mengunjungi makam ibundanya. Ya kan, jadi perjalanan. Jadi artinya kalau kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Di mana kuburan yang akan kita ziarahi itu? Ya, tergantung kuburan mana ya. Kalau orang tuanya jauh ya berarti kita ke sana, atau mungkin orang-orang yang soleh ya. Jadi ini kita lihat Rasulullah juga berziarah kubur ya.
Dan inilah ulama-ulama salaf dulu juga membiasakan juga untuk berziarah kubur juga, terutama ke makam ulama-ulama yang terkenal kesolehannya, itu setelah wafatnya mereka ziarahi. Misalnya dalam Ibnu Rajab itu menceritakan ya tentang Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mungkin sudah pada kenal ya, banyak kitab-kitabnya ya. Itu Ibnu Jauzi itu mengatakan, saya itu ketika di Masjid Jami itu di Baghdad itu ya, waktu itu beliau menginap di situ tuh ternyata banyak orang yang menginap juga di situ. Nah di Masjid Jami Baghdad itu banyak, itu ada kuburan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka datang ziarah tuh ke situ, ke makam orang yang soleh ya. Bahkan ketika Ibnu Jauzi ini ke makamnya Imam Ahmad bin Hambal itu ikut juga orang-orang tuh sampai kurang lebih tuh 5.000-an orang ya untuk ziarah ke sana, sampai 5.000-an. Jadi mereka berziarah ke makam Imam Ahmad bin Hambal. Jadi inilah para ulama-ulama salaf itu ya, ketika memahami ya tentang ziarah kubur ini, mereka menziarahi kuburan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang, ya artinya gini deh, ketika hidup kita dekat saja dengan orang soleh itu kayaknya hati kayaknya tenang, bahagia gitu. Apalagi ketika meninggal sama ya kita, tapi bukan meminta di sini ya, bukan memohon berdoa untuk diberikan hajatnya, tidak. Mendatangi kuburan itu, ziarah kubur itu, kita mendoakannya, kemudian kita dapat mempelajari atau mengambil hikmah dari kehidupannya supaya kita termotivasi untuk bisa seperti dia gitu ya. Jadi bukan dalam arti meminta ya, itu yang tidak dibenarkan. Ziarah ke kuburan ulama atau para wali itu minta, wahai wali doa mohon anakku lulus, itu nggak boleh itu ya, seperti itu. Jadi ziarah itu dalam rangka tadi ya, untuk mengingat maut, untuk mengambil motivasi ya dari kesolehannya itu ya. Itu jadi itu ziarah yang ada selama ini ya, ziarah kubur yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus soleh ya. Kemudian kita juga lihat Rasulullah biasa ya ke kuburan Baqi. Ke kuburan Baqi ini kalau yang sudah umroh dan ziarah ke Madinah itu nggak jauh ya dari makam Rasul, tapi kelihatannya bisa terlihat, tapi cukup jalan kaki cukup jauh, karena kita tahu ya dulu kota Madinah itu adalah Masjid Nabawi sekarang ini yang dengan perluasannya itu yang sejauh mata memandang itu ya, itu tuh dulu Madinah ya, kota Madinah. Jadi dulu Baqi itu terletaknya hampir di luar kota dulu. Nah Rasulullah SAW itu biasa tuh ya, suka ke, nggak jauh juga sih kalau kita ini berapa kilo nggak jauh juga ya. Nah pernah suatu malam ketika Rasulullah berada di gilirannya Ibunda Aisyah ya. Jadi Baqi ini kan kita tahu itu kuburan tertua di Madinah ya. Baqi kalau di Mekah itu ada Ma'la ya. Jadi Baqi ini sangat istimewa nih. Jadi Allah ini akan membangkitkan pertama orang yang dimakamkan di Baqi. Ya, Baqi itu istimewa banget. Bahkan orang yang di Baqi ini, kuburan Baqi ini ada 10.000 sahabat dan keluarga Nabi di situ ya, termasuk para syuhada perang Badar, perang Uhud itu di Baqi. Maka Rasulullah suka ke Baqi ya. Termasuk di sini ada sahabat ya, Utsman bin Affan dan beberapa ini ya istri Nabi ya. Nah, suatu saat itu malam-malam nih, ketika Rasulullah berada lagi giliran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diam-diam nih Rasulullah bangun malam, kemudian beliau pergi ya keluar. Nah Ibunda Aisyah itu belum tidur, beliau melihat, Rasulullah diam-diam keluar nih. Ada yang namanya manusia, ada rasa ini ya, ini kemana nih malam-malam nih, ini kan jatahku gitu, menginap di tempatku. Maka Ibunda Aisyah mengikuti. Jadi ketika Rasulullah jalan pelan-pelan, kalau cepet-cepet, jadi ternyata Rasulullah ke kuburan Baqi. Di situ beliau berdoa. Nah, itu Ibunda melihat, Ibunda Aisyah itu melihat ya. Nah, ketika pulang tuh Ibunda Aisyah buru-buru itu ya, buru-buru sampai di kamar, sampai di rumahnya itu lebih dulu kan. Ibunda Aisyah ini ternyata Rasulullah melihat sesak nafasnya, karena kan buru-buru itu ya, gitu yang masuk akhirnya engkau nggak percaya dengan Rasulullah ya, bukan itu kan, pengen tahu aja. Nah jadi artinya Ibunda Aisyah melihat bagaimana Rasulullah ini memang suka ke Baqi ya, mendoakan beliau. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melewati seorang wanita di sebuah kuburan itu sedang menangisi anaknya yang telah
meninggal. Jadi memang Rasul itu suka ini ya, suka ziarah kubur dan melihat juga ada wanita yang menangisi anaknya yang sudah meninggal. Ya, kemudian kita tahu ya kisah ini tentang wanita yang menangisi anaknya itu Rasulullah deketi, sabar ya gitu. Terus kata wanita itu, engkau nggak tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak ya. Rasulullah digituin oleh wanita itu karena dia nggak tahu siapa yang berbicara itu. Kemudian setelah Rasulullah pergi dikasih dicolek ya, itu Rasulullah, itu Rasulullah, engkau di apa namanya yang kau bicarakan itu Rasulullah. Karena dia nggak enak, malu, dia cari Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu adalah engkau. Apa kata Nabi? Inna sobru inda sodmatil ula. Kesabaran itu pada benturan pertama. Jadi intinya ini adalah contoh bagaimana Rasulullah juga suka berziarah kubur. Ya. Baik, sekarang bagaimana ziarah kubur bagi wanita? Ya, karena memang mungkin ibu-ibu pernah mendengar kali ya, wanita nggak boleh tuh ziarah kubur. Bagaimana tuh hukumnya nggak boleh? Nah, memang ada 3 pandangan. Pertama, ada yang mengatakan haram bagi wanita itu untuk ziarah kubur, haram hukumnya. Jadi ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita ini itu memang punya landasan ya, punya pandangan. Paling tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu yang menjelaskan bahwa anna Rasulullah la'ana zairat al-kubur, bahwa Rasulullah itu melaknat wanita yang pergi ziarah kubur ya. Jadi itu hadisnya itu ya. Jadi hadisnya itu disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Allah bahwa Rasulullah melaknat wanita yang suka ziarah kubur. Jadi hanya ngambil itu aja, itu ada hadisnya, berarti itu haram, nggak boleh wanita ziarah kubur. Itu pandangan pertama ya. Pandangan yang kedua itu bukannya mengharamkan, tapi makruh, tidak disukai. Tadi kalau misalnya tadi yang pertama kan la'ana Rasul ya, Rasulullah melaknat, kan kalimatnya kan pakai anna Rasulullah la'ana zairat, bahwa Rasulullah itu melaknat wanita yang ziarah ya, ziarah kubur. Nah, kalau kalimat la'ana itu kan tindakan keras, itu laknat itu kan, itu pasti ada sanksinya. Kalau la'ana itu sanksinya tuh secara syariat itu udah berat, makanya udah haram, nggak boleh itu ya. Jadi itu berlaku bagi yang ziarah kubur bagi perempuan. Itu pertama. Nah, kalau yang makruh ini pandangan mayoritas ulama, karena asal hukum ziarah itu memang dulunya haram. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang, aku cegah kalian nggak boleh. Jadi memang awalnya memang hukum asalnya larangan, tapi kemudian dihapus. Boleh deh. Kemudian dihapus oleh Rasulullah, fazuruha fazuruha, sekarang boleh. Nah, termasuk ini hukum berlaku bagi wanita. Nah jadi perempuan itu secara hukum itu menurut pandangan kedua itu makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan nanti mereka itu akan menangis, berteriak, artinya perasaannya kan lembut ya. Jadi ketika melihat musibah, ketika ada kekuburan itu ya, ada orang yang dicintainya, akhirnya muncul nanti niyahah itu ya, dia berteriak-teriak, meraung-raung, meronta, jadi tidak bisa menerima musibah, akhirnya itu jadi dimakruhkan, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ini memang makruh ya. Bahkan Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang untuk ziarah kubur, tapi beliau tidak melarang kami dengan keras ya, maksudnya mencegah jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian para ulama mengatakan, jadi karena memang ada kisah tentang wanita yang dikubur, akhirnya menurut para ulama yang dilarang itu gadis ya. Jadi kalau menurut mazhab Maliki, jadi berlaku pelarangan itu untuk gadis, tapi kalau untuk yang sudah tua itu boleh gitu ya, karena dikhawatirkan juga di kuburan itu kan terjadi keramaian ya, ikhtilat ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sunnah bagi perempuan sama seperti sunnah bagi laki-laki. Nah, ini adalah pendapat yang tentu saja pendapat yang paling sahih ya dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sebagian mazhab Ahmad bin Hambal dan kebanyakan para ulama ya, itu memberikan keringanan bagi wanita untuk ziarah kubur. Nah, sekarang kita pakai dalil ininya ya, yang sunnah itu ya. Pertama tentang keumuman dalil ziarah kubur tadi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha, yaitu keumumannya, dulu dilarang sekarang boleh.
Jadi karena dulu dilarang sekarang boleh, berlaku juga untuk para wanita. Kemudian juga tidak ada dalil khusus yang mengharamkan wanita ziarah kubur. Adapun hadis tadi la'ana Rasulullah melaknat zairat, wanita yang ziarah kubur itu dulu waktu di Mekah itu memang tidak dibolehkan, dan itu juga berlaku bagi para laki-laki. Nah sekarang Fazuruha, sekarang silakan ziarah. Itu dulu kan pada saat, apalagi ada hadis tentang Ibunda Aisyah yang ketika dia mengikuti Rasulullah itu ya, mematai Rasulullah ternyata ke kuburan Baqi, itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau aku ziarah kubur ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan, apa yang harus aku katakan? Nah, kata Nabi, ucapkanlah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Ya, itu artinya banyak sih beberapa versi tentang ucapan salam. Jadi artinya Rasulullah mengajarkan Ibunda Aisyah, kalau kamu ziarah kubur bacalah ini. Nah, ini kan ucapan ini ya, salam ya. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai penghuni kubur, orang yang beriman, orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Insya Allah semoga Allah kami juga akan menyusul kalian. Mudah-mudahan kami mohon Allah memberikan kita keselamatan ya untuk kami dan kalian. Jadi kan diajarkan salam ya kepada penghuni kubur. Berarti itu boleh wanita itu untuk ziarah kubur. Jadi itu dalil yang sunnahnya. Apalagi tadi ya, wanita yang ziarah kubur ibunya yang sedang sakit ya, yang anaknya meninggal itu ya, itu juga kan Rasul tidak melarang perbuatannya, malah menyuruh dia sabar. Atau ada lagi misalnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau ini pernah Ummul Mukminin Ibunda Aisyah ini ziarah kubur, beliau melihat kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar ya, jadi saudaranya ya, masih anak Abu Bakar ya, saudaranya itu meninggal, itu Ibunda Aisyah ziarah kubur. Terus kemudian dikatakan kepadanya, bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Terus kata Ibunda Aisyah, benar, tapi beliau akhirnya menyuruh untuk ziarah kubur. Dulu memang dilarang, sekarang boleh. Nah, itu perbuatan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ziarah kubur. Jadi ini pandangan yang ketiga. Jadi hukumnya itu adalah sunnah ya, tapi dengan syarat tadi ya, tidak tidak meraung-raung, tidak bercampur baur ya, tidak, artinya keluar rumah itu memang sesuai dengan sunnah lah ya, tidak menarik perhatian ya dengan tabarus, orang mau ke kuburan kok tabarus ya. Nah, itu ya ziarah kubur bagi wanita. Kemudian bagaimana cara berziarah? Nah, ini menarik. Cara berziarah ini kan macam-macam ya, keberadaan ahli kubur yang saat diziarah itu kan kita datengin ya, kuburan kan begitu-gitu aja, tapi kita yang ziarah tuh gimana tuh kita cara berziarahnya. Pertama, ya memang kalau masalah wudhu kan memang ada sebagian ulama mengatakan berwudhu. Sebenarnya wudhu itu kapan, setiap saat kita disunahkan ya. Karena dengan kita punya wudhu itu kan enak ya, kita bisa ibadah ya, apalagi ziarah kubur ya. Tapi pengkhususannya memang tidak disebutkan. Yang penting di sini adalah niat. Niatkan ziarah kubur ini ikhlas karena Allah, kita tundukkan hati dan merasa diawasi Allah. Itu kalau udah punya niat itu pasti dapat pahalanya insya Allah ya. Kemudian sampai di pintu kuburan, ucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ya. Dari Buraidah, dahulu Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat jika mereka menuju perkuburan mengucapkan kalimat ini ya. Ini ya doanya ya. Ini boleh dihafal ya kalau memang mau menghafal ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun ya. Inna insyaallahu lahikun, ini kelebihan lamnya ya, alif lamnya ya. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam keselamatan atas penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Wa inna insyaallah bikum lahikun ya.
Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi salam itu, coba kita lihat ya. Ini kan kalimatnya pakai assalamualaikum. Assalamualaikum. Keselamatan atas penghuni diar ya, penghuni kubur. Ini kan kalimatnya langsung ya. Jadi kalau kalimat langsung kita ucapkan, itu kira-kira dengar nggak penghuni kubur? Nah, para ulama menyebutkan ya mayoritas sebenarnya penghuni kubur itu tahu siapa yang berkunjung, cuman mereka tidak menjawab salam kita sebagaimana di dunia ini. Ya, salam itu kan ada 3, salam yang wajib dijawab, salam yang tidak perlu dijawab, dan salam yang tidak perlu didengar jawabannya. Salam yang wajib dijawab itu ya kalau saya ucapkan salam langsung kepada ibu-ibu ya wajib dijawab itu kan. Nah, salam yang tidak perlu dijawab ya salamnya orang sholat atau imam yang sedang sholat ya. Kita juga salam kan mengucapkan salam kiri kanan kiri kan untuk malaikat ya nggak perlu dijawab itu imamnya salam ya makmumnya nggak usah dijawab tuh salamnya ya kita juga salam ya. Nah yang ketiga salam yang tidak perlu didengar jawabannya nggak perlu didengar ya kita yakin aja bahwa salam kita itu dijawab oleh mereka nggak perlu didengar jawabannya karena memang ada dulu di masa Rasulullah SAW ini di masa Rasulullah SAW ini ada sahabat yang ini nah jadi pernah ada seorang sahabat itu ketika melewati kuburan itu kemudian dia mengucapkan salam terus kedengaran jawabannya bukan dari manusia Waalaikumsalam itu ya. Nah kemudian langsung dia kabur karena takut ya. Jadi ya intinya sebenarnya kalau kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur insya Allah salam kita dijawab tapi kita nggak perlu dengar jawabannya. Jadi artinya mereka tuh tahu kan mereka sudah melewati alam dunia. Ya, mereka sudah di alam barzah. Kuburan yang kita lihat saat ini, makam yang kita lihat saat ini itu bukanlah sunyi, sepi, tenang saja. Tidak, di dalamnya itu penuh dengan tergantung penghuninya. Kalau penghuninya orang-orang beriman itu penuh dengan kedamaian, taman-taman surga yang luasnya seluas bumi ya. Kalau memang dia beriman tinggal menunggu itu taman surga ya. Atau mungkin lubang neraka. Yang huru-hara itu luar biasa ya. Nah ini karena kita beda alam ya kita tidak tahu yang penting kita ikuti sunnah Nabi ya ucapkan salam pada saat kita mengunjungi kuburan ya kita ucapkan salam kemudian memang ada beberapa riwayat ya tentang melepaskan alas kaki ya ketika memasuki area perkuburan. Tapi ini saya garis ini ya pagar merah ini karena ini untuk saat ini nggak relevan juga ya. Soalnya apa? Kalau kita memasuki kuburan lepas alas kaki terus gimana ya? Karena ini hadisnya hadisnya sahih hadis Bukhari ya dari Bashir bin Al-Hasasiyah ya. Bahwa Rasulullah SAW ra'a rajulun yamshi fi na'lain bainal kubur faqala ya sahibas sabtiyatain ya al-qihima. Jadi artinya di sini ketika Rasulullah melihat seorang berjalan di antara kuburan dengan memakai kedua sendalnya, kemudian beliau bersabda, wahai pemakai dua sendal, lepaskan sendalmu. Jadi ada yang menyebutkan itu di kuburan-kuburan yang yang di antara kuburan-kuburan itu jadi dibukalah sendalnya. Jadi pas di kuburannya itu ya, jadi kan agak rapat jadi tidak diangkat lah ditenteng gitu ya. Tapi itu pada masa lalu ya kalau masa Rasulullah. Kalau sekarang ini rasanya apalagi kalau musim hujan itu becek ya, tentu tidak mungkin kita melepaskan sendal. Kalau kita lihat Sababul Wurud kan di Madinah itu kan jarang hujan ya. Tapi ini makanya saya garis agar jadi tidak harus juga melepaskan alas kaki ketika masuk area perkuburannya. Kecuali kalau memang itu kuburan keluarga yang memang dibersihkan ya memang ya ada di belakang rumah misalnya ya itu memang kita bolehlah membuka sendal kita ya. Kemudian tidak menduduki kuburan ya, bangunan kuburan maksudnya itu pinggiran atau duduk dia itu tidak dibenarkan ya. Bahkan ada yang di lahatnya itu ya duduk itu nauzubillah min dzalik ya. Ini sangat-sangat dihindari ya. Dalam hadis riwayat Muslim ini jelas sekali ya. La an yajlisa ahadukum ala jamratin hatta tuharriqa thiyabah
wa takhlusa ila jildi khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Jadi seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya hingga tembus ke kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Nah, ini perlu kita waspadai ya, hindari, apalagi kalau lagi ikut memakamkan jenazah tuh kadang-kadang jenazah orang kuburan orang tuh diinjak-injak, itu tuh hati-hati banget, diingatkan itu jangan sampai menduduki atau menginjak kuburan ya. Kemudian yang kelima tentu mendoakan ahli kubur ya, jelas ya. Rasulullah keluar di Baqi itu beliau lama berdoa ya untuk penghuni Baqi yang memohonkan ampun bagi mereka dan mengangkat kedua tangan, itu mendoakan ya. Nah, ada beberapa polemik tentang ziarah kubur ya. Jadi itu yang cara tadi ziarah kubur ya. Menyiram kuburan dengan air saat ziarah itu gimana sih sebenarnya kedudukannya? Memang yang ada masalah fikih itu pasti ada pro dan kontra ya. Artinya ini masalah fikih, pasti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, masing-masing memiliki dalil atau hujah yang mendukung pandangannya. Nah, di antaranya itu menyebutkan tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, tidak dicontohkan oleh Rasul. Pokoknya nggak ada tuh yang namanya kuburan disiram dengan air dingin tuh nggak ada tuh, yang nyiram-nyiram tuh tidak ada, apalagi dengan air mawar nggak ada itu gitu ya. Pokoknya nggak ada. Ya, bahkan dikatakan oleh pendukung ini bid'ah ya. Nah, kemudian yang kedua menyunahkannya. Jadi ini kan kontroversi banget ya. Ya itulah fikih. Fikih itu memang begitu ya. Jadi berbeda dalam mengambil istinbat hukum. Akhirnya berbeda dalam pengamalannya. Nah, kalau yang disunahkan ini memang ada dalam kitab Nihayatuz Zain yang Imam Nawawi Bantani, yang orang Banten ya, Imam Nawawi ya, ini mazhabnya mazhab Syafi'i, itu menerangkan bahwa hukum menyiram kuburan dengan air dingin itu merupakan perkara yang dianjurkan dalam syariat, bahkan menjadi sebagai sunnah. Nah, loh gimana tuh? Nah, dia mengambil pandangan ini nih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim ibnahi wa wada alaihi hasba. Jadi Rasulullah itu pernah menyiram kuburan Ibrahim putranya dengan air dan meletakkan kerikil di atas kuburannya. Ya artinya itu berarti apapun ya, terlepas karena kuburan itu tanahnya karena memang kering atau apa, ya terlepaslah itu. Jadi dianggap dari nas ini mereka Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan ya itu disunahkan itu menyiram dengan air gitu ya. Nah, ada lagi misalnya dalam Al-Askarnya Imam Nawawi ya, Imam Nawawi ya. Jadi ini Imam Nawawi ini Al-Askarnya itu menjelaskan, mungkin ibu ada yang punya ya tentang buku ini ya, Imam Nawawi ini ya, tentang zikir-zikir ya. Bagi orang yang berziarah kubur disunahkan memperbanyak baca Al-Qur'an. Jadi doa untuk ahli kubur ya, zikir dan doa untuk ahli kubur ya. Jadi artinya ini bagian kontroversi, boleh nggak baca Quran ya di kuburan itu ya. Ini dalam Tazkirah, ini saya rasa di sini nih, di sini kayaknya maaf. Jadi dalam Tazkirahnya Imam Qurtubi nih yang tadi saya sampaikan bukunya itu ya, Imam Ahmad bin Hambal berkata, apabila kalian masuk perkuburan, bacalah Al-Fatihah, Al-Mu'awwizatain dan Al-Ikhlas, maka hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, maka pahala itu akan sampai kepada mereka. Nah, pesan Ibnu Umar, apabila dirinya telah dikubur, maka dibacakan awal dan akhir surat Al-Baqarah di sisi kepalanya. Jadi kalau dia meninggal, tolong dibacakan ya, kalau ziarah ke kuburanku, bacalah awal surat Al-Baqarah dan akhirnya ya. Al-Baqarah terakhir itu ya, dua terakhir ya. Kemudian Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga, Imam Syafi'i mengatakan disunahkan dibacakan di kuburan mayit itu ayat-ayat Al-Quran, dan jika dibacakan Al-Quran hingga khatam itu sangat baik ya. Jadi ini bedakan ya, kalau mengirimkan pahala bacaan itu berbeda dengan membacakan Al-Quran di kuburan ya. Jadi kalau Imam Syafi'i sendiri mengatakan menghadiahkan pahala bacaan itu tidak sampai, tapi membacakan Al-Quran itu boleh sampai ya. Jadi ini memang menarik banget ya tentang hal ini masalah khilafiyah ya.
Jadi tetap ya, masalah ini adalah masalah khilafiyah. Kalau kita memahami atau mengambil dalil dari yang tidak membolehkannya, mereka juga punya dalil. Nggak ada dicontohkan oleh Nabi. Itu nggak pernah itu Ibunda Aisyah itu Khadijah itu didoakan, nggak pernah itu Ibunda Aminah dibaca-bacakan, nggak ada itu ya. Jadi itu masing-masing punya istimbat hukum yang berbeda ya. Ini saya memaparkan ini karena memang banyak dari kita yang tidak atau belum paham ya. Ini yang paham ini biasanya yang mazhabnya Syafi'i, yang latar belakangnya itu Nahdliyin, imam NU ya, itu mazhab Syafi'i itu biasanya memang sudah terbiasa dengan dalil-dalil ini ya. Kalau yang lembaga tahrij itu yang lembaga, kalau Muhammadiyah itu atau mungkin yang lain itu mungkin nggak terbiasa udah mengatakan pokoknya tidak ada. Nah ini saya paparkan ini biar kita tahu ya bahwa inilah landasan mereka yang barangkali ke kuburan itu menyiramkan air dingin atau membacakan Al-Quran ya, karena mereka punya dalilnya seperti ini. Nah pernah juga di sini Ibnu Umar termasuk yang dengan bunga atau bunga-bunga ya, kembang ya. Apa dalilnya? Nah, mereka pakai dalil ini. Ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah, lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu karena tidak bersih ketika kencingnya, yang satu lagi suka mengadu domba. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh sahabat mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah dua dan diletakkan di masing-masing kubur. Kata Nabi, kata sahabat, kenapa engkau melakukan ini? Nabi menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang ini selama dua pelepah kurma ini belum kering. Jadi ini mereka mengambil pandangan yang boleh ditabur kembang atau bunga ya. Nah sementara yang mengatakan nggak ada itu mengatakan ini kan khususiat Rasulullah SAW, bukan untuk yang lain. Ini kan Rasulullah yang bisa memberikan ampun. Nah kita kan nggak tahu. Nah jadi ini masalah kontroversi ini luar biasa ya masalah ini ya. Jadi yang penting kita paham ya perbedaan-perbedaannya. Nah termasuk pahala baca Al-Quran, sampaikah gitu ya, kita baca Al-Quran kemudian kita kirim pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Apakah sampai kepada mayat ya, kepada ahli kubur? Ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini ya. Pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan sekelompok ulama itu menyatakan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Ini Imam Syafi'i ya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, ada sekelompok murid-murid Imam Syafi'i. Jadi bukan Imam Syafi'inya ya, sekelompok murid-murid Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama salaf itu berpendapat bahwa pahala bacaan tersebut sampai kepada ahli kubur ya. Jadi menurut pendapat yang terpilih ya, artinya mereka itu menyebutkan ya, kalau mau sampai pahala bacaan itu doanya seperti ini nih mestinya nih, doa Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk fulan. Siapa tuh? Ila ummi wa abi, atau siapalah, ila zaujati dan seterusnya. Jadi itu ya pandangannya. Sekarang membaca surat Yasin saat ziarah kubur tuh boleh atau tidak? Nah ini juga perbedaan pandangan di kalangan ulama. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa masalah-masalah fikih itu selalu ada pro dan kontranya. Masing-masing punya perbedaan pandangan ya. Nah kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad itu melarangnya. Nggak boleh tuh baca Yasin di kuburan ya. Sementara Imam Syafi'i menganjurkan, dan pendapat yang terakhir dari Imam Ahmad, karena tadi Imam Ahmad itu kan melarangnya, tapi belakangan terakhir tuh ya, belakangan Imam Ahmad itu memberikan keringanan, boleh gitu. Alasannya apa? Karena Abdullah bin Umar itu mewasiatkan untuk membacakan awal dan akhir surat Al-Baqarah ketika beliau dimakamkan. Jadi Abdullah bin Umar itu kan sahabat Nabi, kan beliau mewasiatkan kalau dia meninggal nanti bacakanlah ketika ziarah kubur, ketika ziarah ke kuburanku awal dan akhir surat Al-Baqarah. Berarti boleh. Nah itu pandangan belakangan dari Imam Ahmad ya. Nah ini saya sampaikan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya. Ulama kami, Imam Nawawi ya, ulama kami, ulama Syafi'iyah berkata, disunahkan bagi penziarah untuk mengucapkan salam pada ahli kubur, mendoakan mayit yang hendak diziarahi, dan juga semua ahli kubur. Yang paling utama
adalah salam dan doa yang sudah ada dalam hadis Nabi SAW dan disunahkan membaca Al-Quran dan setelah itu berdoa. Ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Begitu juga Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ya. Zaro kubru walidihi. Jadi Nabi SAW itu mengatakan barang siapa yang melakukan ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, dia membaca di samping kuburannya atau kuburan kedua orang tuanya suratul Yasin, maka akan diampuni. Itu kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jadi ini masalah khilafiyah. Kita dalam hal ini tidak boleh saling menyalahkan. Kita hargai orang yang dengan dalil melarang nggak boleh. Kita hargai juga orang yang artinya bagaimana perbedaan pandangan ini jangan menjadi kita jadi bertengkar mengatakan ahlul bid'ah atau apa. Masing-masing punya nas, punya dalilnya ya. Baik. Sekarang kita beralih kepada takziah ya. Takziah itu berkunjung kepada orang yang ditimpa musibah ya, kematian ya. Apa hukum takziah? Hukumnya sunnah ya. Nabi SAW bersabda, man azza musoban falahu mithlu ajrihi. Ya. Siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Ya. Kalau orang tersebut nggak sabar gitu ya, suka ngeluh, itu urusan dia. Kan jadi urusan kita itu ketika kita bertakziah karena Allah, kita dapat pahala musibah yang menimpanya. Jadi kalau dia bersabar pasti dia dapat pahala itu. Kalau dia nggak bersabar urusan dia. Tapi paling tidak pahala kita itu sama ya, dapat pahala yang didapat oleh pahala orang yang bersabar. Masya Allah, itu besar sekali ya. Hadis Tirmizi Baihaqi ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi keutamaan takziah tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, pahalanya seperti pahala orang yang mendapatkan musibah tersebut. Insyaallah. Yang kedua, dikaruniai pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ya, nanti ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulal al-karamah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Itu kan di hari kiamat itu kan nanti kan urian ya, tidak punya baju, tidak telanjang apa. Nanti karena kita suka berziarah, bertakziah maksudnya ke saudara kita yang terkena musibah, kita diberikan pakaian kemuliaan. Masya Allah, itu luar biasa itu nanti di hari kiamat ya. Nah, itulah sebabnya Ibunda Fatimah suka takziah. Jadi ketika itu Rasulullah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah? Fatimah menjawab, aku bertakziah kepada keluarga yang ditinggal mati. Jadi beliau itu juga suka putri Rasulullah yang bertakziah karena memang ya, itu disunahkan ya, bahkan pahalanya besar ya. Itu kan menghibur sebenarnya ya. Nah, kalau Imam Nawawi itu mendefinisikan takziah itu, apa sih takziah itu? Takziah itu adalah hiya tasbir. Hakikat tazkiyah itu adalah tasabur, mengajak sabar, menyampaikan hal-hal yang dapat menghibur keluarga orang yang meninggal, meringankan kesedihannya, memudahkan urusan musibahnya. Jadi hukum takziah itu sunnah. Itu mencakup urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Ia juga termasuk dalam firman Allah, wa ta'awuna 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Kemudian wahada ahsan ma yustadallu bihi fi ta'ziyah. Inilah yang paling kuat dalam urusan takziah. Jadi takziah kita tuh datang itu meringankan apakah kita membantu dengan materi atau tidak ya, misalnya atau menyiapkan makanan ya, pokoknya menghibur lah ya. Itu tujuan dari takziah itu sendiri ya, dari definisi Imam Nawawi dalam pandangannya. Nah, sekarang waktu takziah itu kapan? Waktu takziah itu yang terbaik itu sebenarnya dimulai sejak mayit meninggal sampai 3 hari setelahnya. Jadi 3 hari ya, artinya ada waktu yang terbaik itu ya sebelum 3 hari kan, waktu berduka itu kan 3 hari ya. Kalau misalnya kehilangan adik, kehilangan saudara ya, orang tua ya, kecuali kalau istri itu ya bisa masa berkabung itu bisa 4 bulan 10 hari ya. Tapi kalau takziah kita tuh ya di awal-awal bisa atau besoknya atau lusa 3 hari. Tapi paling tidak menurut Abul Abbas bin Al-Qas itu tidak masalah takziah itu melebihi atau melewati 3 hari. Kan nggak selalu karena rumah kita dekat, bisa jadi mungkin jauh ya, kesibukan atau apalah ya.
Bahkan kapanpun boleh takziah apabila keluarga mayit masih berkabung. Ya, kapan saja kita bisa takziah. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan waktu untuk takziah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Juwaini, 3 hari hanya waktu terbaik, ya, bukan batasan akhir waktu takziah. Itu kalau kita bisa datang nih. Kalau nggak bisa datang karena COVID, ya kita bisa kirim lewat WA atau chat atau tulisan, ya. Sekarang nih WA lah ya, atau telepon, ya. Artinya perlu ada kepedulian kita sebagaimana Rasulullah SAW juga mengucapkan takziah kepada sahabatnya, nanti kita bahas ya. Apa doa saat takziah itu? Pada saat takziah itu dianjurkan mendoakan mayit dan keluarganya dengan kebaikan, ya. Terserah mau doa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Tapi dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi ada kalimat yang diucapkan Nabi ketika diberitahu bahwa anak dari putri Nabi meninggal, ya. Nabi mengatakan kalimat berikut. Jadi putri Nabi itu kan yang meninggal anaknya seperti Ummu Kulsum tuh, ya, punya anak, ya, meninggal. Nah, ini diantaranya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fatasbir wa tahtasib. Perintahkan dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fatasbir wa tahtasib. Begitu doanya, ya. Sesungguhnya adalah milik Allah apa yang dia ambil dan akan kembali kepadanya apa yang dia berikan. Segala sesuatu yang ada di sisinya ada jangka waktu tertentu, maka bersabarlah dan haraplah pahala dari Allah. Sebagian ulama juga menganjurkan baca doa takziah itu a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahima maitaka. Ya, semoga Allah melipatkan pahalamu, memberimu pelipur la'la yang baik, dan semoga dia memberikan rahmat. Jadi kalau bahasa kita juga mudah-mudahan yang meninggal ini atau almarhum Allah Allah memberikan ampunan kepadanya, diangkat derajatnya, ditinggikan, dimaafkan. Itu boleh juga, artinya kan itu doa, ya. Itu doa yang disampaikan saat takziah. Nah, ini tadi saya sampaikan Rasul tuh menulis surat sebagai takziah karena beliau tidak mungkin bisa datang kepada yang orang yang mendapatkan musibah itu, sebagaimana putra Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini yang beliau utus ke Yaman, ya, pada saat itu, ya. Nah, Rasul menulis surat karena dia tahu putranya itu meninggal, surat. Jadi untuk takziah itu kan, jadi kita kalau memang bisa datang sebaiknya datang kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tadi pahalanya kan besar, ya, kita dapat pahala sebagaimana pahala orang yang mendapatkan musibah itu, ya, terus kita dapat pakaian kemuliaan di akhirat. Oh, banyak deh pahalanya. Nggak mampu juga kita datang, ya, kita tulis surat, ya, sebagaimana, atau WA, ya, di WA kita WA itu sebagaimana Rasulullah menulis surat takziah kepada Mu'az bin Jabal, ya. Ini ya, baca apa nama suratnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Assalamualaikum, dan aku pujikan Allah kepadamu, Allah yang Maha Esa dan yang tiada Tuhan selain Dia. Amma ba'du. Semoga Allah memberimu pahala yang besar dan mengilhamimu kesabaran dan mengaruniai kita semua rasa syukur. Karena baik jiwa, harta maupun keluarga kita itu adalah sebagian dari pemberian Allah yang nikmat dan titipan yang dipertaruhkannya dan diserahkannya kepada kita agar kita menikmatinya dengan gembira dan ditariknya kembali dengan imbalan, diberinya pahala, dilimpahkannya karunia, rahmat dan petunjuknya. Berdasarkan hal itu, bila engkau renungkan, tentu engkau akan bersabar. Kekecewaan dan kesedihan itu tidak menghapus pahala yang akan menyebabkan penyesalan. Kekecewaan itu tidaklah akan dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Tidak pula mampu melipur kesedihan hati dan apa yang menimpa kita, dan tidak akan dapat ditolak lagi. Wassalam. Jadi ini bahasa-bahasanya itu, ya, terserah deh kita mau bikin bahasa-bahasa yang mudah-mudahan Anda dan sekeluarga Anda diberikan kesabaran, diberikan pokoknya apalah, terserahlah, itu bentuk ungkapan takziah kita, ya. Ini contohnya. Jadi sebaiknya kalau nggak bisa datang, ya, dengan tulisan, ya. Nah, Mu'az bin Jabal ini kita tahu, ya, beliau ini termasuk yang meninggal karena peristiwa ini, kena wabah, ya, pada waktu itu wabah di masa Umar bin Khattab, ya. Beliau meninggal di usia 33 tahun, Mu'az bin Jabal ini. Baik, kalau Imam Ghazali itu menyebutkan adab takziah itu ada 4, ya. Sebagaimana adabul muazzi ada 4, ya. Adab orang yang bertakziah, yakni yang menghindari sebanyak mungkin, pertama, hal yang tidak pada khafadul janah, ya, hal yang tidak pantas atau tabu, ya. Kalau hal yang tidak pantas atau tabu itu seperti apa sih, maksudnya sebagaimana apa? Jadi kalau kita lihat, ya, hal yang tidak pantas itu
Contohnya pakaiannya tidak sopan, terbuka auratnya, dandanannya menor gitu, pakaiannya sempit, pokoknya itu nggak pantas deh. Ini bukan orang takziah ini. Makanya suka ada kan orang-orang pakainya pakai pakaian hitam ya. Sebenarnya nggak ada syariat untuk takziah itu pakaian hitam. Itu pakaian hitam itu adalah pakaian tradisi orang Arab ya. Jadi mau berduka mau tidak mau kemana itu biasa hitam. Tapi nggak tahu nih dari kita nih kok sekarang identik berduka tuh warna hitam. Jadi intinya sebenarnya hindari yang pakaian tidak pantas, yang nggak mungkin lah kita takziah tapi dandanannya udah kayak mau ke pesta gitu ya. Jadi hindari yang seperti itu. Kemudian menampakkan rasa duka. Ini penting ya. Kalau kita sedang takziah, bahagia, senyum, ketawa, nauzubillah, itu nggak menunjukkan empati ya kepada orang yang berduka. Kemudian tidak banyak bicara ya, jangan banyak bicara dalam suasana duka itu ya, apalagi ngobrol. Biasanya nih kalau ada yang meninggal itu kenalan kita, terus ketemunya takziah itu dengan teman-teman lama, akhirnya ngobrol ngalur ngidul ya sampai rame. Ya Allah, ini orang yang meninggal ini dibacakan Yasin, kan sebagian kan berpandangan gitu, Iqra suratul Yasin ala mautikum. Ada yang berpandangan dibacakan setelah meninggalnya ya, ada yang mengatakan sebelumnya, ada yang mengatakan itu hadis nggak kuat ya, terserahlah dengan pandangan apa. Kan ada sebagian yang membacakan Yasin ketika ada yang masih ada mayat di situ. Nih ketemu teman lama di tempat duka itu lagi takziah, ngobrol ketawa, nauzubillah, ini nggak dibenarkan ya. Jadi kita harus menunjukkan empati kita ya, tampilkan rasa duka, tidak banyak bicara, kemudian tidak mengumbar senyum, sebab bisa menimbulkan rasa tidak suka ya, kok senyum-senyum atau ketawa-ketawa ya. Ini memang tidak boleh ya, menunjukkan bahwa kita tuh nggak ikut memahami kesedihan orang yang ditimpa musibah itu. Jadi sebaiknya al-mu'azzin ini, orang-orang yang bertakziah ini itu menahan diri ya, tunjukkanlah rasa dukanya, rasa sedihnya. Nah inilah adab takziah menurut Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab ya. Paling tidak yang terakhir, hikmah takziah ini ya tentu saja hikmahnya membantu mengurangi kesedihan, menghibur keluarga yang dilanda duka ya. Kalau yang sedang berduka mau menceritakan itu boleh, tapi kalau memang tidak mau, jangan dipancing-pancing ya. Mungkin dia maunya diam, jangan. Pokoknya kita menunggu aja ya. Kita tunjukkan empati kita, rasa sedih kita doakan keluarga yang ditimpa musibah ini semoga diampuni dosa dan kesalahannya, diberikan kesabaran. Kemudian hikmah takziah ini juga memperkuat keyakinan terhadap kekuasaan Allah ya, bahwa setiap jiwa akan mengalami kematian. Kemudian termotivasi kita memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketaatan kepada Allah, karena kita nggak tahu ya kapan kita akan menyusul ya. Jadi mudah-mudahan dengan takziah ini dapat menyadari diri kita bahwa hidup ini tidaklah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya dan bisa mengamalkannya insya Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, semuanya kayaknya memang perlu kembali kita diingatkan dengan materi-materi tadi. Ya mungkin banyak juga dari kita yang kadang seperti yang dikatakan tadi, adab-adab ketika kita takziah atau ke kuburan itu belum kita laksanakan ya. Baik Ustazah, selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan dan juga ibu-ibu sekalian ya yang mau bertanya, boleh raise hand ya, kemudian menyalakan mic-nya yang ingin bertanya langsung. Tapi sebelumnya sudah ada pertanyaan di chat Ustazah. Yang pertama dari Bu Fitri. Nah, Ustazah tadi dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa kiriman doa, kiriman bacaan itu pahalanya tidak sampai kepada si mayit. Nah, di kalangan NU sendiri yang adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i justru banyak melakukan mengirim bacaan, menjadi tradisi ya untuk mengirim bacaan terhadap si mayit. Nah, itu bagaimana Ustazah tanggapannya? Ya, jadi gini, memang benar ya, kalau Imam Syafi'i sendiri itu menyampaikan atau mengirim pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai ya, itu Imam Syafi'i. Tapi murid-muridnya
dengan imam mazhab yang lain. Saya sampaikan tadi ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya itu semuanya sampai. Jadi ini di kalangan Nahdiyin yang ada sekarang itu mengambil pandangan murid-murid sebagian Imam Syafi'i tersebut, gitu ya. Jadi mereka mengambil pandangan yang murid-muridnya itu sebagian itu sampai. Jadi mereka mengikuti sampai sekarang, ya. Tapi Imam Syafi'i sendiri tidak. Ya itulah uniknya ya. Artinya ya wajar aja ya. Karena memang ini masalah-masalah khilafiyah ya. Kalau nggak cocok dengan pandangan gurunya ya pandangan muridnya. Bukankah mazhab 4 imam mazhab itu tiganya silsilah mazahib? 4 mazhab itu kan kalau Imam Abu Hanifah tuh dia sendiri ya dari Kufah. Tapi yang 3 ini silsilatul mazhab, Imam Malik muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi silsilatul mazahib itu silsilah mazhab. Jadi ada pandangan Imam Malik yang tidak disetujui oleh Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu beda gitu ya. Begitu juga muridnya. Jadi seperti itu juga. Kalau Imam Syafi'i tadi berpandangan pahala bacaan tidak sampai, tapi murid-muridnya berpandangan sampai, dan mereka sepakat dengan pandangan ulama yang di luar mazhabnya. Jadi diambillah pandangan itu ya, enggak ya begitu yang seperti itu yang terjadi ya. Begitu. Ya, baik. Berarti mereka juga memakai mazhab yang lain ya Ustazah ya selain mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya Ustazah ada yang bertanya dari Ibu Dewi, bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang haid kalau pergi ke kuburan? Ya, ini menarik ya. Sebagian, karena saya katakan kalau masalah fikih pasti ada pro dan kontra, mengatakan tidak boleh wanita haid ziarah kubur. Tapi yang lain mengatakan tidak ada larangan. Kenapa? Karena yang dilarang bagi wanita haid itu udah jelas. Hubungan suami istri nggak boleh, sholat, puasa gitu ya. Kemudian kalau mazhab Syafi'i itu baca Quran gitu ya. Mungkin memegang mushaf dan segala macam. Tidak disebutkan di situ tidak boleh ziarah kubur karena kuburan itu bukan masjid, itu kan. Jadi artinya sebagian mengatakan nggak ada masalah gitu, nggak ada larangan. Jadi ini memang pro dan kontra juga ya, khilafiyah di kalangan ulama. Ya. Selanjutnya dari Nyimas Moro. Jadi pertanyaannya Ustazah, bagaimana dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kita bisa mendapatkan pahala takziah? Nah, bagaimana caranya Ustazah? Sementara kita tidak bisa mendatangi keluarga yang sedang mendapat musibah. Ya, memang takziah pada kondisi saat ini memang kondisi yang masih COVID ya. Innamal a'malu binniyat, semua kan tergantung dengan niat ya. Ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, insya Allah pahalanya itu sesuai dengan niat yang ada pada diri kita. Maka ketika kita tidak memungkinkan untuk takziah, minimal perhatian kita tadi lewat surat tadi ya. Tadi kan Rasulullah kan mengirim surat, kita lewat WA gitu ya. Atau telepon langsung, itu lebih baik karena dulu kan belum ada telepon di masa Nabi kan. Intinya kita meniatkan itu adalah bagian dari takziah. Maka masukkan niat takziah di dalam aktivitas kita ketika kita menghubungi orang yang ditimpa musibah tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan takziah tersebut insyaallah. Jadi mungkin kalau chatnya jangan di grup ya Ustazah ya, tapi langsung ke yang bersangkutan ya. Cuman perlu diingat Ibu, kadang-kadang kita tidak mendapatkan pahalanya, yang ada dapat dosa rianya. Maksudnya apa nih? Kan ada yang meninggal, terus kemudian kita kan nggak enak, ada perasaan nggak enak kalau nggak mengungkapkan kesedihan kita kopas aja tuh doanya yang panjang itu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzul dan seterusnya kita kopasnya, kita tidak bacakan, itu namanya tidak mendoakan. Itu namanya kopas. Nah, kalau ada unsur nggak enak kan ada unsur riya atau sum'ah kan, ya kena dosa kita bukannya pahala. Makanya kalau kita ingin mendoakan saudara kita yang ditimpa musibah, itu sebelum share, itu baca dulu, doain dulu gitu ya. Diam dulu nih kita bacain doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi niatkan doa untuk dia, itu masuk insya Allah bagian dari takziah kita. Jadi jangan lupa tuh kadang-kadang suka gitu ya, kopas-kopas gitu. Nggak dibaca. Ya artinya mendoakan itu tetap diucapkan ya Ustazah ya, bukan cuman di kopas aja ya. Minimal dalam hati kita deh, kita bacanya dalam hati kan. Kalau kita sendiri atau banyak orang kan nggak mungkin kita ucapkan ya, kita dalam hati kita baca gitu ya, kita doakan ya, insya Allah nilainya sama. Amin.
Ya, pertanyaan dari Ibu Wiwit di Rawamangun. Ustazah, kalau ada yang menyelenggarakan peringatan, ya misalnya berdoa meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan sampai 1000 hari, itu hukumnya bagaimana? Dan apalagi kalau di dalam acara itu ada makan-makannya, bacaan yasinnya, nah itu bagaimana Ustazah hukumnya? Ya, ini memang pro dan kontra lagi ya. Artinya dua hal ya. Yang pertama itu menganggap itu tidak ada, Nabi tidak pernah mengerjakannya, begitu juga para sahabat dan seterusnya ya. Pandangan itu mengatakan tidak boleh gitu, bahkan ada yang ekstrim. Itu bid'ah, bahkan ada yang ekstrim lagi makanannya nggak boleh dimakan, ada itu yang ekstrim seperti itu ya, karena mereka mengambil pandangan itu tidak dicontohkan Nabi. Nah, sebagiannya lagi yang mengerjakannya mengatakan ini kan nggak ada masalah nih karena dilakukan oleh para salafus soleh gitu ya. Wah, jadi ini pro dan kontranya luar biasa nih. Ya intinya memang sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, kalau acara 3, 7, 40, 100 ribu ini memang kita tahu ya Rasul kan memang tidak mencontohkan. Bukan berarti kita nggak boleh untuk mengadakan acara untuk mendoakan orang yang kita cintai. Ya terserah mau hari keberapa, nggak terpaut hari kan. Artinya kita mau mendoakan, kita undang pengajian, kan mendoakan boleh ya, mendoakan keluarga kita yang meninggal ya, kita orang lain juga kan boleh mendoakan. Kemudian kita berikan. Nah, sebagian meniatkan makanan-makanan yang dihidangkan pada acara ini itu bagian dari sodakoh. Sodakoh niat untuk pahalanya niat yang meninggal itu. Jadi dari harta anaknya atau ahli warisnya, kemudian dibuatlah makanan, niatnya adalah sodako yang diberikan kepada orang yang hadir, yang pahalanya nanti dari sodako itu dikirim kepada yang meninggal. Itu niatnya. Ya artinya kita temukan saat ini masih dilakukan ya dengan berbagai dalil yang mereka lakukan. Nah kalau ditanya bagaimana hukumnya dalam Islam, masing-masing itu kan dari Islam semua gitu ya. Yang melarang juga dalilnya juga ada, yang mengerjakan juga dalilnya ada, mereka juga adalah umat Islam. Ya. Nah, terus kita gimana dong gitu. Nah, selama ini apa yang kita yakini sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kalau terus terang, kalau saya memang tidak mengerjakannya ya ayah ibu 3 hari 7 nggak ngitung-ngitung hari deh, hari berapa pokoknya ribet lah kalau ngitung-ngitung hari, kan kesibukan kita juga berbeda-beda. Intinya kapan kita ada waktu, kapan kesepakatan keluarga kita adakan pengajian atau apalah ya bentuknya itu bebas harinya. Nah, kita juga menghargai orang yang menghitung hari, silakan. Kalau di keluarga suami saya itu masih ya NU ya, masih mengerjakan ini hari ke-40 hari ya, kita hadir, kita hormati aja. Ini kan bagian dari upaya mereka untuk mendoakan, mengingat orang tuanya sudah meninggal. Ya paling enggak dengan adanya acara ini jadi ingat. Kan kita kadang-kadang sibuk ya dengan kegiatan kita, kadang-kadang lupa untuk mendoakannya gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukumnya dalam Islam, saya bukan mufti ya. Saya hargai orang yang tidak mengerjakannya dengan nasnya, dalilnya saya hargai. Yang mengerjakannya juga saya hargai. Ya artinya jangan sampai perbedaan pandangan seperti ini menyebabkan kita sebagai umat Islam itu bertengkar. Persatuan itu kan penting. Ini kan masalah fikih, bukan masalah akidah ya. Jadi kalau masalah, saya punya prinsip begini, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam masalah khilafiyah gitu. Jadi kalau masalah khilafiyah begini ya kita toleransi aja deh, kita hargai. Kalau misalnya dikirim makanan ya kita ya ini dari Allah rezeki ya bismillah gitu ya. Tapi kalau untuk mengadakan sedih ya mungkin tidak ya. Kita hargailah itu. Apakah dengan seperti ini misalnya bagi yang mengerjakan 7 hari 3 hari apakah dianggap keluar dari Islam? Kan tidak juga kan? Jadi jangan ekstrim seperti itulah. Ini saudara-saudara kita, mereka juga punya nas, punya dalil untuk mengerjakannya. Dan kita hargai orang yang menganggap itu bid'ah, ini nggak boleh, nggak dicontohkan Nabi, kita hargai. Jadi artinya di sini lana a'maluna walakum amalukum, bagi kami amalan kami, bagi Anda amalan. Nah kita ya namanya juga hilafiyah, orang Imam Mazhab juga 4 itu perbedaannya tajam banget kok gitu ya, apalagi yang dalam hal seperti ini ya. Jadi jangan sampai menghujat, jangan sampai masalah fikih menyebabkan ukhuwah kita jadi retak, renggang, akhirnya saling menghujat. Ya, kapan kita bersatunya? Ini masalah fikih loh, bukan masalah akidah begitu. Begitu ya Mbak Wiwit. Iya. Jadi
kalau kita pun tidak mengadakan, tapi kalau ada undangan kita datang, itu juga dengan niat menghargai yang mengundang, boleh ya Iya, Ustazah ya. niat silaturahim kalau saya mah. Niat silaturahim menghargai undangan gitu kan. Iya. Yang ngundang pengajian, bukan ngundang disko ya, bukan ngundang Iya. hura-hura. Iya betul. Baik Ustazah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Husna Fitrania. Ustazah, bagaimana kalau kuburan dari keluarga kita itu jauh? Nah, nih Bu Husna, ini bapaknya dikubur di Makla. Nah, bagaimana cara mendoakan orang tua yang kuburannya jauh? Masya Allah, kita ngiri ya. Artinya nih kan tempat tanah suci ini kalau dikuburkan di sana tuh Masya Allah, yaitu dibangkitkan bersama Rasulullah ya. Ini kalau jauh begini berarti termotivasi untuk sering umroh dong ya. Dan ini di Makla ini kan berarti didoakan oleh semua umat Islam yang ke sana, Masya Allah itu banyak sekali ya kenikmatan dan barokahnya tuh. Sekian juta umat Islam yang umroh atau haji itu kan semua kebagian itu doanya kan tuh umum. Nah kalau kita yang ada di Indonesia cukuplah kita mendoakan di sini ya kalau kita tidak sanggup di sana. Minimal perbanyak doa yang Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu ya, itu didoakan doa-doa yang bagaimana agar ayah kita diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam surganya, dikumpulkan bersama saya. Doa seperti itu aja di setiap sholat kita. Bahkan kalau perlu di setiap sujud kita ya, kita doakan orang tua kita ya, atau ayah di sini ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita lakukan. Kapanpun, bahkan lagi diam gini juga kita bisa doakan gitu ya. Sering-sering aja, banyak-banyak aja doa. Itu adalah bentuk bakti kita ya, itu dengan mendoakan. Atau tidak hanya doa ya, mengirim pahala-pahala, ya misalnya kita berinfak, sodakoh, niatkan untuk ayah kita yang sudah meninggal. Kita menyantuni anak yatim, kita berinfak ke Palestina, niatkan pahalanya untuk orang tua kita, insya Allah sampai. Atau misalnya kita punya harta, kemudian hartanya kita wakafkan di jalan Allah ya untuk kebaikan-kebaikan yang pahalanya jariah, niatkan untuk ayah. Insya Allah tuh luar biasa tuh ya, banyak yang kita bisa lakukan insya Allah. Ustazah, itu sebenarnya ada perbedaan nilainya nggak Ustazah, mendoakan di kuburan dengan mendoakan dari rumah gitu, ada beda nilainya nggak doa kita? Paling tidak, kalau nilai mah ya tergantung dari ini ya, tergantung dari tekad ya. Kalau misalnya di rumah, padahal kuburannya dekat kan kita jarang ke kuburan, ya gimana tuh nilainya? Kan semua tergantung ya, tergantung kondisi. Kalau memang dekat, kuburannya bisa terjangkau, sebaiknya kita ziarah kubur ya. Bahkan para ulama itu sebagian itu menganjurkan di hari Jumat ya. Kalau dalam kitab At-Tazkirah itu memang sebaiknya ziarah kubur itu di hari Jumat ya, di hari Jumat, karena di hari Jumat itu hari yang dimuliakan. Memang ada beberapa hadis ya bahwa Rasulullah itu, ini hadisnya kelihatannya tidak sahih ya, tidak kuat ya. Tapi hadis-hadis dhaif itu untuk fadhailul amal, untuk keutamaan amal itu bisa bisa dikerjakan ya. Jadi di hari Jumat itu ziarah kubur ya, karena pada hari Jumat itu penghuni kubur itu bersama-sama ya, berkumpul ya. Jadi ya itu sebagian mengatakan itu hadisnya nggak kuat ya, terserah lah ya. Tapi kalau kita bisa memilih hari, pilih hari Jumat ya. Kalau memang tidak memungkinkan karena bekerja ya di hari lain, diupayakan lah. Ada usaha, ada upaya ya, minimal kalau dekat ya sepekan sekali atau 2 pekan sekali, paling tidak ya namanya ziarah kan gitu ya. Nah kalau apakah nilainya sama, itu tergantung niat. Kalau memang dekat tapi tidak memiliki niat untuk ke ziarah, itu tuh berbeda dengan orang yang kuburannya jauh. Sebenarnya kalau dekat pasti akan ziarah, karena jauh itu kan jarang-jarang, tapi di ziarah juga itu tuh beda. Tapi insya Allah semuanya kembali kepada innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Ya, memang mungkin ya. Ada kaitannya juga Ustazah. Jadi sebenarnya orang yang dikubur itu artinya dari doa-doa tadi kan juga kita kalimat langsung ya, kata Ustazah ya, ketika kita mengucapkan salam
ketika kita langsung mengucapkannya kepada ahli kubur. Nah, di sini ditanyakan mungkin pertanyaan yang terakhir, kalau kita mendoakan, artinya mayit bisa mendengar doa-doa yang kita sampaikan, apakah ketika kita di kuburan itu juga apa yang kita ucapkan, misalnya kita menggosip lah gitu ya di kuburan itu juga penghuni kubur itu tahu, mendengarkan seperti dia mendengarkan doa-doa tadi. Nah, ini pertanyaan titipan Ustaz. Ya, pertama-tama saya katakan wallahu alam bisawab ya. Tapi paling tidak ada adab dan etika ketika kita ziarah kubur. Jadi yang kita ziarah kubur itu fokus ke sana untuk mengingatkan kita, itu dihindari pembicaraan duniawi. Hindari pembicaraan yang tidak terkait dengan kedukaan. Jadi makanya jangan bercanda di kuburan itu, jangan bercanda. Bahkan ada sahabat yang banyak tertawa gitu, kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang ku tahu, pasti kalian tuh sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, ini apalagi di dekat kuburan, yang semuanya itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi, kok ngomongin orang, kok ngegosip, kok malah ketawa terbahak-bahak, itu nauzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan itu akan muncul kerasnya hati. Ya, apalagi kalau sampai ngegosip yang ngegunjing itu kan luar biasa itu ya. Udah melakukan perbuatan dosa, bukannya mencari ibroh ya, mendapatkan hikmah dari ziarah kubur ini supaya kita bisa tambah zuhud, tambah dekat dengan Allah ya, bertekad untuk beribadah, malah ngomongin orang gitu ya. Jadi ini kan suatu hal yang khawatirnya nanti akan membuat hati kita itu jadi mengeras ya, tidak tersentuh lagi dengan hal-hal yang bersifat dengan kematian. Jadi itu Tapi kalau apa namanya, misalnya bagian ada orang yang di kuburan tuh langsung berkomunikasi tuh Ustazah ke mayit ya, misalnya ke bapaknya gitu, Bapak Assalamualaikum, dia ucapkan sayang, ucapkan rindu, apa mungkin banyak ya yang langsung bicara ke batu nisannya misalnya. Apakah itu dalam apa secara fikih itu mayit itu bisa mendengar? Iya, jadi para ulama memang berbeda pendapat ya dalam kitab At-Tazkirah ini, dalam At-Tazkirah Imam Qurtubi ini memang menjelaskan mayit itu bisa mendengar, tapi tapi percuma kalau diajak ngomong gitu ya. Paling tidak doa-doa kita yang dia minta itu doa kita. Jadi kalaupun bahkan di Tazkirah juga mengatakan mayit itu tahu apa kondisi kita seperti apanya. Jadi nggak perlu lagi ditanyain ini datang nih begini, nggak perlu. Bahkan ada yang curhat ya, nasibku begini buat apa gitu ya. Mereka nggak butuh itu, mereka butuh itu doa dari kita. Karena kebutuhan mereka terhadap doa itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Jadi ibaratnya gini deh, orang lagi sakit perut misalnya ya, kita ceritain makan enak di restoran, kira-kira gimana coba? Iya. Nah, jadi nggak manfaat gitu ya, begitu. Ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan Ustazah. Kalau, nah ini pertanyaannya, kalau waktu yang dikhususkan seperti tradisi ya, menjelang Ramadan atau Lebaran gitu berziarah kubur, sebenarnya itu diperbolehkan nggak Ustazah? Nah, ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau tradisi ini dianggap sunnah, nah itu yang nggak boleh. Itu yang terlarang, karena Nabi tidak mensunahkannya. Nabi menyunahkan ziarah kubur kapanpun waktunya. Nah, kebetulan mungkin tradisi kita itu biasanya masuk Ramadan ini kan mulai membersihkan diri gitu ya, kemudian ingat orang tua, ziarah kuburnya sendiri nggak ada masalah ya, apakah di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, pada hari raya atau kapanpun tuh nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau niatnya. Kalau kita lakukan itu niatnya karena inilah yang disunahkan oleh Rasulullah, itu yang nggak boleh. Jadi artinya kalau kita mempersiapkan waktu untuk ziarah boleh nggak? Ya tergantung alasan kita apa. Ya alasannya karena memang pas waktunya bersamaan, lagi libur bersama, lagi ngumpul dengan keluarga besar, jadi ingat orang tua kita, jadi sama-sama ziarah kubur, kan nggak ada masalah yang kayak begitu. Makanya innamal a'malu binniyat.
Tapi kalau di niat dalam niatnya dikatakan nggak afdol Ramadan tuh kalau nggak ziarah kubur. Nah, itu yang repot itu. Ah, nanti nggak diterima apa namanya puasanya karena nggak bakti sama orang tua, karena nggak ziarah. Itu yang repot. Jadi ini kembali kepada niatnya. Kalau niatnya tadi ya lagi ngumpul ya pas lagi hari raya kan. Sekarang gini, adakah Rasulullah mencontohkan kepada kita berkumpul di hari raya, sungkeman dengan orang tua kita, datengin ke rumah orang tua kita sampai kita apa namanya rela gitu ya, mudik gitu ya sampai apa tuh hanya untuk berjumpa dengan orang tua ketemu di tanggal 1 Syawal kan nggak ada kan? Tapi kan kita lakukan, kenapa? Karena momennya tuh pas gitu ya. Yang lagi ngantor libur ya kesempatan lah jumpa sama orang tua kan hari lain kerja. Nah itu artinya kembali kepada niat. Jadi jangan niat yang kita lakukan ini karena inilah yang dicontohkan Rasul itu nggak ada itu. Tapi kalau hanya karena kebiasaan kita, tradisi kita, ya karena memang kita bertemunya ya memang momennya pas gitu ya, ya insya Allah tuh sesuai dengan niatnya. Ya. Ini mungkin yang terakhir nih Ustazah, pertanyaannya apakah ruh itu tetap hidup? Jadi sesudah kita meninggal, ada yang bilang kan ruh itu di atas disimpan di langit gitu Ustazah ya. Nah di sini apakah roh itu tetap hidup setelah orang meninggal? Dan juga mungkin tadi ada sudah dijawab ya, apakah wanita boleh mengantar ke kuburan ya, tadi sudah diterangkan kali. Jadi yang pertanyaannya itu Ustazah, apakah ruh itu masih hidup? Ya, ini memang kalau masa ruh itu memang menarik ya. Karena dalam Al-Quran kan Allah mengatakan yas'alunaka anir ruh ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu adalah urusan Allah ya. Jadi mengenai ruh itu sendiri, ruh kita itu sebelum kita lahir ke dunia itu kan sudah dimintakan kesaksian. Jadi alam kita itu kan ada alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah gitu ya. Itu kan ruh kita tuh di mana? Nah, ketika ditanyakan pada saat alam ruh kita diminta kesaksian kepada Allah yang Allah mengatakan alastu birabbikum, itu kan bukankah aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkau adalah. Nah, itu kita di mana? Itu kan ruh kita, kan kita nggak tahu. Ya, nah itu kemudian setelah meninggal, memang jasad kita itu adalah tempatnya ruh. Ketika sudah sampai ajal, jasadnya punah, ruhnya yang ada. Nah, di manakah ruh kita? Nah, ini ulama beda pandangan pada saat meninggal ya, karena memang ruh ini kan urusan Allah ya. Ada yang berpandangan ruh itu ada bersama Allah pada kekuasaan Allah tuh. Ada yang mengatakan ruh itu dikembalikan kepada jasadnya dikubur, tapi jasadnya itu udah bukan jasad sekarang ruh. Jadi berarti ruh itu ada, Allahu a'lamu bissawab. Ya, kita kan nggak tahu ya apakah ruh itu apa namanya, kan kalau ruh itu dikembalikan kepada jasad kan nggak seperti kita, alam dunia dengan alam barzah itu kan berbeda. Kalau ruh ada dalam jasad, kayak kita nih bisa ngomong, itu namanya di dunia. Nah, orang yang meninggal itu kan sudah berakhir dunianya, ruhnya udah dikeluarkan. Nah, ketika ruhnya dikeluarkan, memang dalam hadis disebutkan ya, ketika ruh itu dibawa ke hadapan Allah, dikembalikan ya, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya yang di alam barzah. Itu kan nanti yang disiksakan itu tuh, ada yang menyebutkan ruhnya, karena itu yang kalau yang dia dapat sisa kubur ya. Nah, itu ruhnya itu ada di sana. Tapi kan kondisinya kita udah berbeda sekarang. Nah, jadi ketika ditanyakan apakah bahwa jasad memang meninggal tapi ruh itu hidup, ya memang ruh itu masih ada ya, cuman Allahu a'lam bishawab, kita nggak tahu ya. Tuh ada yang orang mati syahid kan ruhnya itu di burung ya yang apa terbangan di surga gitu kan, Allahu a'lam bishawab. Jadi ketika ditanyakan tentang ruh itu adalah urusan Allah. Yang penting, yang terbesar, yang terpenting, yang perlu kita siapkan sekarang ini adalah apa bekal kita ketika kita nanti kembali kepada Allah itu. Iya, baik. Ini karena waktu ya sudah jam 5:30. Nah, mungkin masih ada yang ingin bertanya, tapi mohon maaf ya untuk yang ingin bertanya, ada yang mau bertanya langsung, kita pending mungkin pada kesempatan yang lain karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi. Baik, Ustazah, jazakillah khairan atas semua ilmu yang telah dibagi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan hari ini bisa memperbaiki amal-amal kita dalam kita
bertakziah maupun dalam kita berziarah kubur. Dan juga kepada ibu-ibu mahat solehah yang sudah hadir pada kajian sore hari ini, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga diberi umur yang panjang untuk bisa bertemu lagi insya Allah pada bulan depan ya, pada bulan Juli. Dan untuk yang terakhir kita mohon ditutup dengan pembacaan doa ya, dari Ustazah. Tafadholi Ustazah. Ya, baik. Kita doakan ya Ibu Sri Ambaryati ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, besok mau dioperasi, mudah-mudahan cairannya segera dimudahkan ya untuk mengeluarkan cairan di lututnya ya. Kita doakan bagi yang sedang sakit semuanya diberikan kesembuhan. Syafahumullah insyaallah syifaan ajilah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al fa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ikhwanana al mujahidina wal muslimina fi Palestin, fi Suriah, fi Kashmir, fi Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ibu-ibu sekalian kajian kita pada sore hari ini. Dan juga Ustazah jazakillah khairan atas ilmunya. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada bulan depan. Marilah ibu-ibu sekalian kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis, dan juga mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.